Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Mungkin kalian agak aneh melihat saya pakai masker ini ya. Ini tujuannya adalah bahwa saat ini sedang terjadi yang namanya penyakit sampar lah kalau di dalam bahasa Alkitabnya ya, corona. Biar ada kenang-kenangan kita pada saat buat video ini bahwa dunia sedang sekarang siaga penuh ya. Oke. Nah, dalam video kali ini saya tetap mau membahas yang namanya Zulkifli M. Abbas. Coba lihat, sekarang dia sudah buat video curhat lagi kan. Saya nggak ngerti apa yang diinginkan orang ini. Kalau dia merasa kurang puas dalam perdebatan kemarin, seharusnya dia kan bisa mengajukan tantangan lagi. Dan kami bisa debat dua arah lagi. Jangan satu arah ya, keinginan dia selalu satu arah. Saya tidak mau harus dua arah. Tujuannya apa? Saya ingin mengajarkan kepada mereka agar jangan sembarangan berbicara. Loh, video dia dan semua apa? Dia kan membahas kekristenan senak udelnya sendiri, tapi dia tak mau mengaku. Kan gitu. Lah sekarang lihatlah video dia yang sekarang, curhat dia. Kenapa? Sebab dia mungkin sudah terlanjur ngomong bahwa untuk mempelajari agama mereka tidak bisa menggunakan tafsir bahasa Indonesia. Kalau menggunakan tafsir bahasa Indonesia maka orang akan tersesat. Itulah yang saya katakan, kalau saya membaca tafsir bahasa Indonesia ini, artinya kamu membilang saya tersesat, artinya ada yang menyesatkan saya. Kan demikian. Andai kata tafsir bahasa Indonesia seperti yang dia katakan, maka saya tidak tersesat. Paham ya? Sehingga saya merasa terpanggil untuk meluruskan pemahaman atau paparan-paparan saya yang mungkin menurut sebagian besar umat Islam di situ tersimpan kehilafan. Yang pertama, kaitannya dengan penjelasan saya bahwa orang yang mengkaji Al-Quran atau lebih-lebih mengkritisi Al-Quran hanya dengan modal terjemahan itu adalah sesat. Hal ini mengapa saya katakan demikian? Karena jelas para sahabat bahwa kita tahu Al-Quran sebagai kalam Allah itu bukanlah bahasa makhluk, bukanlah bahasa manusia. Sehingga kalam Allah, perkataan Allah ini harus betul-betul bisa dipahami berdasarkan dengan kaidah-kaidah ilmu yang mendasari daripada kunci untuk memahami kalam Allah atau Al-Quranul Karim. Salah satu persoalannya kemudian ketika seseorang itu mencoba mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan, seperti sang debitur atau pendeta Rudi Yohanes ini. Yang perlu dipahami adalah bahwa antara kata atau ungkapan dalam satu bahasa itu dapat ditemukan padanannya dalam bahasa lain atau tidak. Ini yang perlu dipahami. Sehingga saya harus menekankan terhadap pendeta Rudi Yohanes. Dia harus mengetahui bahwa setiap bahasa tidak mungkin dapat dipersamakan dengan bahasa lain dari segala aspek. Dari aspek sifat, susunan, bentuk metafor, kosakata, kata kerja, kata keterangan, masa lampau, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami oleh seorang pendeta yang hanya menggunakan terjemahan dalam mengkritisi Al-Quran. Ketidaksamaan antara bahasa-bahasa manusia itulah yang menjadi problem utama dalam proses penerjemahan. Saya pernah mengatakan seperti ini, bahwa sebuah terjemahan tidak mungkin dapat menjangkau seluruh makna yang dimaksud oleh pengucap dari berbagai sudut pandang. Di antaranya kekhasan makna, ciri khas makna, alur pembicaraan atau arah pembicaraan, dan juga
pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa problematika terjemahan terletak pada dua hal yang sangat prinsip. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Sekarang saya bukalah ayat itu ya, biar kalian paham apakah yang diucapkannya benar atau tidak. Kalau dari segi orang-orang Kristen, orang-orang internet cerdas-cerdas, sudah paham dia itu. Tapi yang menonton channel saya kan bukan orang Kristen saja. Maka harus saya ulang ya. Nah, kita lihat di Al-Anbiya 4 ini ya, terjemahan depaknya, berkatalah Muhammad, kan demikian. Nah, sementara bahasa aslinya yang disebutkan daripada si Zulkifli Abbas, ya kan, berkatalah Allahku, Tuhanku, kan demikian. Ini sudah jauh sekali ya. Apa kola Rabbi, kan itu dibilangnya, kata si Zulkifli Abbas. Sekarang yang membuat saya tersesat yang mana? Kalau menurut si Zulkifli Abbas, benar apa yang diucapkan dia, bahwa kola Rabbi itu adalah berkatalah Allahku atau berkatalah Tuhanku, benar, maka saya tersesat karena saya membaca terjemahan bahasa Indonesia. Sementara di satu sisi si Zulkifli Abbas mengakui bahwa yang menerjemahkan ini sudah ahli-ahli agama dari Indonesia. Berarti secara tidak langsung si Zulkifli Abbas merendahkan penafsir ini lebih bodoh dari saya. Kenapa dia bilang kan saya bodoh? Ilmunya pas-pasan. Loh, saya kan membaca apa yang diterjemahkan. Ilmunya saya sudah pas-pasan. Bagaimana lagi ilmu orang yang membuat terjemahan ini? Saya hanya mengikut mereka. Paham ya? Jadi Zulkifli Abbas, kau ingin menarik pernyataanmu nggak bisa. Ya, sudah terlanjur kau ucapkan. Dan kalau memang yang kau bilang itu benar, kau benar, jangan takut. Kalau kau benar, ya sudah bilang aja, terjemahan itu menyesatkan kau. Selesai kan? Loh, kalau dia bilang untuk mengertinya nggak bisa pakai itu, maka bisa bukan. Saya mengerti karena bahasa Indonesianya ada. Terus kamu bilang bahwa saya tidak mengatakan orang Depak jadi penyesat. Kan demikian kamu bilang kan? Ya. Kalau saya tersesat, siapa yang menyesatkan saya? Kamu mengakui bahwa karena saya membaca terjemahannya. Siapa yang membuat terjemahan? Kamu sendiri mengakui orang Depak. Dan kamu bilang bahwa memang ada kelemahan di situ. Ya sudah, apalagi? Nah, kesulitan ini akan menjadi semakin rumit ketika yang diterjemahkan adalah teks Al-Quran atau perkataan Allah atau kalamullah, perkataan Sang Pencipta. Ya. Karena umat Islam tidak boleh menganggap terjemahan itu sebagai Al-Quran. Kalau menganggap terjemahan itu sebagai Al-Quran, maka itu sama halnya bahwa membolehkan Al-Quran itu tidak terpelihara dan menggantikannya kemudian dengan bahasa manusia. Ya Zulkifli ya. Nah, sekarang Zulkifli bilang bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Tuhan, bahwa Al-Quran itu tidak bisa bahasa Indonesia. Ya sudah, kamu katakan itu kepada MUI, dihapus semua bahasa Indonesianya. Karena kamu bilang tidak sepadan. Kan demikian. Paham ya Zulkifli ya? Kalau kamu bilang itu tidak sepadan, ya sampaikan kepada MUI. Jangan dibuat bahasa Indonesia, kita belajarnya bahasa Arab aja. Tetapi Zulkifli, perlu kau ketahui, kalau kau mengatakan hal seperti itu, maka saya buka contoh ya. Kita baca di surah 28 ayat 30. Ketika Allah berkata kepada Musa, menurutmu bahasa apa itu? Apakah bahasa Arab? Ataukah bahasa Ibrani? Ataukah bahasa Hebrew dia? Aramia? Bahasa Arab? Cobalah jawab. Nah, kalau kamu memaksakan kehendakmu harus bahasa asli, mengapa di Al-Quran bahasa Arab? Tidak bahasa aslinya. Paham ya?
Musa bukan orang Arab loh. Paham? Nah sekarang oke, kita masuk kepada Al-Maidah 116. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa dan Nabi Isa menjawab, bahasa apa yang dipakai? Apakah bahasa Arab? Kamu baca Al-Maidah itu semuanya bahasa Arab. Kok tidak ada bahasa Yunani atau bahasa Ibrani di situ? Harusnya ayat itu bertuliskan bahasa Ibrani. Contoh, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Eloi Eloi lama sabachthani tidak pernah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Paham ya? Tetap Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, begitu juga lah harusnya Al-Maidah 166. Menurut daripada apa yang kau katakan, bahwa tidak bisa ditranslate bahasa itu karena itu bahasa Tuhan. Sekarang saya tanya dari 2 kejadian, 3 kejadian itu, sebenarnya bahasa Tuhan ini bahasa apa? Bahasa Ibrani kah? Bahasa Yunani kah? Atau bahasa Arab? Atau tiga-tiganya? Makanya kalau kau hanya berbicara monolog, kau pengecut. Ada 2 poin yang terpenting yang harus saya ulas ulang kembali berkaitan dengan apa yang kami diskusikan kemarin. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada para sahabat, Pendeta Rudi Yohanes itu sama sekali tidak memiliki ilmu, baik ilmu terhadap kitabnya sendiri, kitab yang dibajak dari Bani Israel, terlebih lagi pemahaman terhadap Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah. Dia hanya memiliki ilmu menjebak lawan diskusi, menggiring lawan diskusi, mengajak lawan diskusi masuk ke dalam alam pemikirannya dia. Sehingga ya orang yang seperti saya ini, yang baru-baru ini aja ikut dalam lintas debat agama, ya terpancing juga, sempat kepleset juga, dalam arti kata bahwa kesalahan itu bersumber dari saya pribadi, karena saya masih awam, belum bisa dikategorikan sebagai orang yang paham terhadap Al-Quranul Karim secara utuh, jauh dari kesempurnaan pemahaman saya. Kalau kau bicaranya jangan monolog, ya begini kita debat kayak kemarin. Maka saya akan bertanya kepada kamu seperti ini, maka kamu harus menjawab. Ini kan tidak, kamu pengecut. Dan di dalam videomu kamu seperti memelas. Saya ini sebenarnya orang yang belum punya ilmu. Saya tidak mau berdebat, cuman saya terjebak. Siapa menjebak kau? Congor kau atau ucapan kau itu terlalu pahit, terlalu pedih. Kalau dibuka orang di Facebook, omonganmu hebat sekali. Kan kau berdebat di Facebook, jangan kau munafik, menutup-nutup dirimu seolah-olah kamu unyu-unyu. Kau bukan unyu-unyu, bukan ababil. Kau pendebat, kamu menyembunyikan apa kamu nggak bisa. Saya selalu menantang pendebat. Tidak pernah saya menantang yang bukan pendebat. Siapapun yang masuk saya nggak pendebat. Tapi kalau kau memang pendebat asli kau, lihat akun Facebookmu, Abdul Muiz pula, siapa namamu? Zulkifli. Lihat Facebookmu itu. Kau kejar-kejar aku, kau bilang aku takut setiap debat di Facebook. Masih belum selesai sudah lari. Saya nggak pernah lari. Tetapi saya punya aturan berdebat. 30 menit kau bertanya, 30 menit saya bertanya. Begitu habis, suka tidak suka, sempurna tidak sempurna, senang tidak senang, puas tidak puas, harus berhenti. Kalau tidak maunya kau bertanya sampai dunia kiamat, nggak bisa lah. Enak aja kau, Jul. Kau gagah kelihatannya kalau bicara sendiri. Debatlah sama aku. Ya, kau bukan tipe-tipe pria perkasa. Ucapanmu tak selaras dengan kenyataan. Ya kan, Jul? Nah, sekarang kau memfitnah saya, menuduh saya lagi. Di akhir ceritamu dalam video itu kau katakan bahwa saya mengatakan Al-Quran itu lupa saya. Penting saya menghina Al-Quran sepertinya. Selama saya berbicara, saya tidak pernah menghina Al-Quran. Bahkan saya mengatakan, sayalah satu-satunya pendebat yang tersisa di dunia yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah 100% firman Allah dan kitab suci paling mulia, paling lengkap, paling segalanya. Tapi kamu fitnah saya, Jul.
Saya tidak pernah mengatakan itu. Bibirmu licin, tolong dirubah itu ya. Kalau kamu, ya saya katakan kamu kalah debat kemarin lah. Memang kenapa? Kalau kamu kalah debat, Zul, bukan itu caranya. Kau tantang debat balik saya, debat kita, gunakan semua kemampuanmu, keluarkan. Saya mau lihat sebat apa kamu, ya kan? Saya tidak pernah mengatakan menghina terjemahan, kamu yang menghina, bukan saya. Ya sudah, berarti Al-Quran itu cukup bahasa Arab, tak boleh bahasa lain menampingi dia. Karena kamu bilang tidak sepadan, masa yang tidak sepadan disatukan dengan yang rendah disatukan dengan yang tinggi? Gak bisa dong. Kau lihat Al-Quran terjemahan dari Depak itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, bahkan Al-Quran elektronik. Dia kasih tahu sama mereka, Zul, itu dibuat terjemahan agar kita itu bisa mengerti, agar orang Indonesia bisa mengerti. Kamu bilang saya mengkritisi, mengobok-obok ini. Saya akan bertanya. Kalau mengkritisi bukan begitu, Zul. Jadi Kementerian Republik Indonesia, misalnya Kementerian Agama maksud saya, itu membuat sebuah karya tulis di mana kemudian kita kenal dengan Al-Quran dan terjemahannya. Itu beredar di Indonesia. Apakah itu merupakan sebuah karya tulis yang salah? Ya, dalam arti kata sesat? Ya tidak. Yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak paham Al-Quran, kemudian mencoba mengkritisi Al-Quran menggunakan terjemahan. Nah ini yang perlu saudara pahami. Saya hanya ingin menjelaskan seperti ini. Dan tolong digarisbawahi bahwa kisaran tahun 1965, ya, lembaga penerjemah yang terdiri daripada para ulama yang menerjemahkan kitab suci Al-Quran, itu mereka menerjemahkan kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun. Antara tahun 1960 sampai 1965. Nah, sudah gitu 5 tahun kurang lebih, sudah gitu dicetak pun bertahap gitu loh. Jadi tidak serta-merta dicetak sekaligus. Itu dicetak bertahap. Dan kemudian beredar pertama kali, kalau saya tidak salah ingat ya, di dalam pembelajaran penerjemah Al-Quran. Itu tepat diedarkan di negara ini tanggal 17 Agustus tahun 1965. Ini diedarkan, dicetak dalam 3 tahap atau 3 jilid. Ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian, ini yang perlu kita pahami ya, teman-teman Kristen perlu pahami. Dalam perkembangannya kemudian, terjemahan Departemen Agama tersebut itu mengalami beberapa kali perbaikan dan penyempurnaan. Zul, kemudian kau berkata bahwa Al-Quran terjemahan tahun 1969 dirubah tahun 1969, berubah lagi terjemahannya tahun 1985. Itu urusanmu, bukan urusanku. Kau tanya kepada MUI. Makanya kalian jangan suka mengatakan Bible itu sudah dirubah-rubah. Pada bagaimana dirubah-rubah? Yang dirubah adalah terjemahan bahasa Indonesia yang wajar. Tahun 1928 itu diterjemahkan oleh orang Melayu. Maka bahasa yang Alkitab itu, Bible itu dengan logat-logat Melayu. Setelah Indonesia punya EYD, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Terus kalian menggunakan itu, oh Alkitabnya sudah dirubah-rubah, dulu adalah babi, sekarang babi hutan katanya. Kalau saja mengakui, sudah 2 kali terjemahan mengalami perubahan, ya sudah. Apakah bahasa Ibrani berubah? Kan tidak, Zul. Kau bilang sama si Ayah Waloni, sama Boko Ginta, sama ayah ustaz-ustaz kristologi yang bahlul itu, bahwa Al-Quran juga pernah dirubah tafsirnya bahasa Indonesia. Demikian juga Bible ya. Kau harus berimbang menyampaikan hal ini. Paham kau, Zul? Kau bilang Bible diubah, ya aslinya mana pernah berubah, tertafsir bahasa Indonesia iya berubah. Paham kan? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama kurang lebih dalam 6 masa. Sekarang apa lagi mau kau bilang? Kau bilang tidak bisa ditranslate. Loh, kau aja bicara tentang Isa itu di surah As saja itu nomor 4 ayat 4 itu ya. Kan kau jelaskan apa artinya. Kan bahasa Indonesia kau artikan. Baru kau terjemahkan sesuai bahasa Indonesia tersebut. Gimana sih kau Nijul? Mana ada orang atau satu bangsa bisa beriman kepada sebuah agama atau sebuah kitab suci tanpa mengerti artinya? Kalau ada, itu sama dengan orang buta dituntun oleh orang buta. Atau ginilah, kamu orang Bugis, saya orang Batak, bicara kamu bahasa Bugis, saya bahasa Batak, nyambung nggak? Takkan nyambung. Jadi jangan kau untuk mengubah pernyataanmu, kau salah-salahkan aku, kau salah-salahkan orang lain. Tidak bisa. Kau yang mengatakan, saya akan aku bilang, apakah firman Allah bersama-sama dengan Allah? Kau bilang iya, karena dia adalah kalam Allah, maka itu di dalam diri. Oke, saya bilang. Nah, firman Allah bersama-sama dengan Allah, apakah Allah? Kau bilang iya. Kau jawab apa lagi? Saya tidak bilang Yesus, tapi saya katakan baru 2 yang saya buktikan. Nanti akan yang ketiga, ada roh di dalam Allah apa di luar Allah? Roh Allah. Ataukah Allah punya roh apa enggak? Dia jangan salah kau Zul. Nah sekarang lihatlah di video curhatmu itu. Termehek-mehek kau, pura-pura pintar kau bahasa apa Ibrani. Kejadian 1 ayat 1 kau bilang, kau bacakanlah. Ya kan? Terus kau bilang lagi kejadian apa selanjutnya? Mengenai Yesus itu, kau pura-pura kau bawa bahasa Yunani. Bahlul kau Zul. Tahunya aku kau catat-catat, kau taruh itu di dalam komputermu ada di situ. Nah ini semua penggemarnya si Zul ya. Kalian mengatakan Zul ini seolah tidak pakai komputer. Ini videonya saya putarkan. Biar kalian lihat videonya apa isinya. Udah, malah muncul lagi. Tunggu ya. Gini aja tak apa-apa, gini aja bisa. Ke arah kopimu itu aja. Oke deh. Ya, gitu aja. Oke, sip. Kalian lihat apa dipakai dia? Kan pakai komputer dia. Lucu kali kalian lihat. Jadi sudahlah kawan-kawan ya. Saya menamprak Ustadz Kristologi. Saya batasi ya Ustadz Kristologi. Bukan semua Ustadz saya tantang ya. Mengapa? Karena orang itu suka hati bicara Bible, bicara Kristen, bicara Tuhan. Kalau saya tanya urusan kalian apa? Menghina-hina. Bebas orang itu. Kami Kristen tidak pernah pusing. Tapi saya sebagai orang Kristen wajib memberitakan firman Tuhan. Tujuan saya mengajak mereka berdebat agar mereka punya lawan berbicara, sehingga mereka tidak menolak, tidak seenak udahnya bicara sendiri. Si Kaimana bilang Yesus mati bangkit jadi zombie. Kalau Tuhan kalian dibilang gitu bagaimana? Oh kalian potong ini ya. Datang dari mana-mana teroris menghantam saya. Saya nggak mau menghina. Maka saya mengajak kalian debat agar kalian mengakui sendiri dengan mulut kalian. Dan terbukti kan kalian mengakui sendiri kan. Mana ada saya bilang itu? Saya bertanya. Kalau dibilang kamu nggak pandai bahasa Arab gini. Loh saya memang nggak pandai bahasa Arab jujur. Makanya saya tanya kamu. Karena itu imanmu. Kan selesai. Terus salahnya di mana? Kalau kamu mengatakan seperti yang kemarin, itu kan urusan bukan urusan saya. Saya bertanya terus. Kamu bilang saya terjebak sehingga saya dikirim. Kau pernah kuliah enggak? Ya kenapa kau mau terjebak kalau saya katakan demikian? Kita kan fair. Kamu bertanya selama 30 menit bahkan lebih. Terserah kamu bertanya apa kepada saya. Lihat debat pertama. Ada saya protes kan tidak? Ada saya buat kata sambutan kan tidak? Ada saya buat review kan tidak? Tapi debat kedua, kok kepepet, gak bisa apa-apa. Ya, sampai kau berkata-kata hal-hal yang gak betul, yang gak jelas, terus kau timpakan itu kepada saya seolah-olah saya yang berkata itu. Tidak. Penonton mengerti dan paham apa yang terjadi juga. Paham kau ya? Hanya orang bodoh yang bisa kau kelabui, orang-orang pintar tidak ya. Nah, saya tantang semua ustaz-ustaz kristologi
Yahya Waloni, Irene Dodo, Ahmad Kainama, Nababan, Muzair Sitomorang, baru yang Sinaga, baru Moko Ginta, si apa lagi? Sas, Salam Akal Sehat, Sugi Kristologi, baru Erik. Kalau kalian berani, jangan berani bicara sendiri. Debatlah sama saya. Akun Skype saya Sang Debater. Saya tunggu kalian ya. Salam Sang Debater.